Suatu hari, seorang gadis muda tengah menunggu di sebuah stasiun kereta. Ia mendengar seseorang bergumam di belakangnya. Ia berbalik dan melihat ada seorang wanita duduk di sebuah bangku. Gadis itu menyadari saat itu hanya ada mereka berdua di stasiun tersebut. Wanita itu sangat aneh, pikir gadis itu. Wanita itu berumur 40-an dan duduk dengan tidak tenang. Ia menggoyang-goyangkan badannya ke depan dan ke belakang sambil bergumam, 21, 21, 21. Gadis itu bisa melihat kalau wanita itu terlihat agak stres, bahkan mungkin gila. Ia berniat untuk mengacuhkan saja wanita itu, namun wanita itu terus saja bergumam, 21, 21, 21. Lama-kelamaan, gadis itu menjadi penasaran. Ia pun bangkit dari kursinya dan menghampiri wanita itu. "Ibu, apa yang sedang ibu hitung?" Wanita itu tak menjawab, bahkan tak menatap gadis itu. Ia hanya terus bergumam, 21, 21, 21. Gadis itu melihat ke sekitarnya, mencoba mencari tahu apa yang sedang wanita itu hitung. Di saat yang sama, gadis itu heran. Jika ia memang menghitung sesuatu, mengapa angkanya selalu sama? Kemudian terdengar suara kereta datang. Tiba-tiba saja, wanita itu menerjang gadis muda dan mendorongnya ke arah rel. Teriak gadis muda itu. Namun terlambat. Kereta yang melaju kencang itu terlanjur menyambar tubuhnya. Warna merah dari darah gadis itu bercipratan hingga ke dinding dan kursi-kursi di stasiun. Wanita itu kembali duduk seolah tak terjadi apa-apa dan mulai bergumam, 22, 22, 22. Mungkin angka ke-22 adalah untuk kalian yang sedang mendengarkan cerita ini. Seorang pria datang ke sebuah hotel. Ketika check-in, sang resepsionis memperingatkannya, "Tolong, jangan masuk ke kamar yang tak ada nomornya." Pria itu mengangguk dan segera mencari kamarnya yang bernomor 10. Saat itulah ia melihat sebuah kamar tanpa nomor yang tadi dikatakan sang resepsionis. Karena penasaran, ia mengintip melalui lubang kunci untuk melihat apa isinya. Ia hanya melihat seorang wanita tua berwajah pucat sedang duduk di tengah ruangan. Aneh sekali, seakan-akan seluruh kulit tubuh warna itu berwarna putih. Tidak seperti kulit manusia kebanyakan. Tiba-tiba saja wanita itu menoleh dan menatapnya. Karena ketakutan, ia pun segera lari ke kamarnya. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia masih penasaran mengapa resepsionis itu memperingatkannya untuk menjauhi kamar itu. Dan mengapa pula kamar itu tidak diberi nomor. Saking penasarannya, saat itu juga ia bangkit dari tempat tidurnya, mengendap-endap di lorong hotel, dan mengintip kamar itu sekali lagi melalui lubang kunci. Namun, yang ia lihat hanyalah warna merah. Pria itu berpikir, mungkin wanita itu merasa terganggu karena ia tadi mengintipnya dan memutuskan untuk menutup lubang kunci dengan sesuatu yang berwarna merah. Pria itu pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, saat akan check out, pria itu menanyakan mengapa kamar yang ia lihat kemarin tidak diberi nomor. Resepsionis itu pun bercerita dengan wajah sedih. Dahulu, ada sepasang suami istri yang menginap di kamar itu.
Suatu hari mereka bertengkar dan sang suami membunuh istrinya itu. Sejak kejadian itu, kami tak berani menyewakan kamar itu. Jadi kami mencopot nomornya dan membiarkannya kosong. Pria itu pergi dan tertawa. Ia sama sekali tak percaya dengan cerita hantu. Yang ia lihat kemarin jelas-jelas manusia dan bukan hantu. Oh iya, sang resepsionis berkata ketika pria itu hampir sampai di ambang pintu. Wanita itu tidak seperti manusia kebanyakan. Ia menderita kelainan genetik sehingga seluruh kulit tubuhnya putih. Langkah pria itu terhenti. Sang resepsionis mengakhiri ceritanya. Dan mata pria itu mulai memerah mendengar cerita sang resepsionis. Alkisah, ada seorang wanita yang sangat cantik dan sangat dikagumi oleh para pria yang hidup di daerah sekitar tempat tinggalnya. Namun, ada yang aneh dengan gadis itu. Ia selalu saja memakai sebuah pita merah di lehernya. Entah mengapa gadis itu melakukannya. Tak ada yang tahu alasannya. Gadis itu juga selalu menolak menceritakan alasan mengapa ia selalu mengikatkan pita merah di sekeliling lehernya. Hingga suatu hari, ia jatuh cinta dengan seorang pria, dan pria itu membalas cintanya. Tentu saja pria itu sangat senang mendapatkan kekasih yang sangat cantik. Namun, ia sangat penasaran mengapa gadis itu selalu memakai pita merah di lehernya. "Mengapa kau selalu memakai pita merah itu?" tanya sang pria. Gadis itu enggan menjawab. "Akan kuceritakan padamu jika kita menikah nanti." Beberapa bulan berlalu, dan kedua pasangan itu kemudian bertunangan dan akhirnya menikah. Namun, setelah menikah pun, gadis itu tetap mengingkari janjinya untuk menceritakan alasan mengapa ia selalu memakai pita merah. Sang pria tak pernah mendesak istrinya untuk menceritakan agar istrinya itu tidak marah. Namun, ia masih saja sangat penasaran. Apalagi ia memperhatikan bahwa istrinya itu tak pernah sekalipun melepas pita merah. Tidak saat ia tidur, bahkan saat sedang mandi. Hingga suatu saat, ia melihat sang istri sedang tertidur lelap. Karena penasaran, sang suami mendekatinya dari sisi ranjang dan perlahan-lahan melonggarkan pita merah yang melilit di leher istrinya itu. Karena istrinya tampak tak menyadarinya, sang pria itu pun melepaskan dan menarik pita merah itu dari leher istrinya. Tiba-tiba, kepala istrinya terlepas dari lehernya dan menggelinding di lantai.